Semua yang percaya berkata, Amin. Amin. Haleluya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan mengajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka saudara-saudara di dalam kitab 1 Korintus pasal 9. Dan kita akan membaca ayat 25 sampai 27. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan untuk saudara. Demikianlah bunyinya. Dan setiap orang yang bertanding, ia melatih segalanya. Hal itu sesungguhnya supaya mereka kemudian dapat menerima mahkota yang fana. Tetapi kita yang bakah. Jadi, aku berlari sedemikian rupa, bukan seperti tanpa tujuan. Aku meninju sedemikian rupa, bukan seperti memukul angin. Namun aku menggembleng tubuhku dan memperhambanya, supaya setelah berkhotbah kepada yang lain, aku sendiri dapat menjadi yang ditolak. Nah, sampai di sini pembacaan kitab suci kita, saudara-saudara. Di sini kita melihat bagaimana Rabi Saul memperumpamakan perjalanan hidup kita ini ibarat seperti orang olahragawan atau berolahraga. Di dalam olahraga itu ada dua kategori. Yang pertama yaitu berlomba, yang kedua bertanding. Kadangkala saya suka melihat orang simpang siur tentang hal ini. Ada yang berkata, oh pertandingan lari, nah itu salah. Ya, kalau lari itu bukan pertandingan tapi perlombaan. Pertandingan catur, betul enggak? Betul, karena saling berhadap-hadapan. Jadi yang namanya pertandingan itu saling berhadapan. Tapi yang namanya berlomba itu tujuannya sama. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam perjalanan hidup kita, Rabi Saul mengumpamakan bahwa kita ini seperti orang sedang berlomba dan bertanding. Dan di sana dikatakan supaya mereka kemudian dapat menerima mahkota yang fana. Dapat mahkota, sekalipun itu sifatnya fana, itu orang sudah senang, saudara-saudara. Tetapi bagaimana dengan kita? Ketika kita menang dalam perlombaan iman, kita menang dalam pertandingan iman, maka kita akan mendapatkan mahkota. Tapi bukan mahkota yang fana, mahkota yang kekal. Nah, tujuan utama adalah mahkota. Sekarang pertanyaannya, saudara-saudara, kalau kita ini kalah, kita dapat mahkota atau tidak? Kita nggak dapat apa-apa. Kita tidak mendapat reward juga. Artinya kita gagal. Ya kalau gagal ya sudah, mau apa lagi, saudara-saudara? Tetapi kalau misalnya orang berolahraga kalah ya sudah selesai, begitu saja. Tapi kalau kita kalah dalam kehidupan iman kita, oh itu risikonya luar biasa. Kita bisa tidak selamat, saudara-saudara. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara, yang saya bahas bukan perlombaan dan pertandingan. Itu sudah biasa orang membahas. Tetapi yang sedang saya fokuskan di sini adalah ucapan Rabi Saul yang sangat penting untuk kita. Saya ajak saudara untuk melihat sekali lagi di dalam kitab Roma pasal yang ke-15. Ini sangat penting sekali, saudara. Roma pasal 15 ayat 18 sampai 19. Ini yang saya soroti. Saya bacakan untuk saudara.
beginilah bunyinya. Sebab aku tidak akan berani mengatakan sesuatu yang tidak Hamasiah kerjakan melalui aku. Demi ketaatan bangsa-bangsa dalam perkataan dan perbuatan. Dalam kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Oleh kuasa roh Elohim sehingga dari Yerusalem dan perjalanan keliling sampai Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Hamasiah. Nah, yang saya soroti sekarang itu ayat 18, saudara. Karena kalau kita melihat dalam terjemahan ILT maupun terjemahan LAI itu masih kurang dalam terjemahannya. Saya akan tunjukkan kepada saudara tentang terjemahan yang tertulis dalam bahasa Yunani yang disebut dengan the Interlinear Bible. Jadi interlinear ini adalah, karena interlinear itu biasanya yang perjanjian baru itu tulisannya Yunani semua, saudara-saudara. Nah, saya akan menyoroti tentang ucapan Rabi Saul ini di ayat 18 dalam teks Yunani. Di sana tertulis kata eis hupakoe ethnos logos. Nah, kata-kata ini itu hilang. Sekali lagi kata-kata ini itu hilang. Saya ulangi sekali lagi ya. Di ayat 18, sebab aku tidak akan berani mengatakan sesuatu yang tidak Hamasiah kerjakan melalui aku. Jadi dari ayat ini Rabi Saul hendak memberitahu bahwa dia itu mengerjakan hanya apa yang Yeshua Hamasiah perintah. Terus perhatikan baik-baik. Demi ketaatan bangsa-bangsa dalam perkataan dan perbuatan. Nah, cuma koma sampai di situ, saudara. Seharusnya ada penambahan. Penambahannya yaitu ini, eis hupakoe ethnos logos, yang artinya adalah supaya semua etnis itu tunduk atau taat pada logos. Nah, yang dimaksud logos di situ itu tidak lain adalah tanah. Tanah atau kita suka menyebut dengan istilah perjanjian lama. Kalau kita berbicara tentang tanah, berarti kita menyangkut tentang Torah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, coba kita perhatikan dari teks bahasa Yunaninya. Ya, di sini sudah jelas ada kata eis, hupakoe, ethnos, logos. Sekali lagi eis, hupakoe, ethnos, logos. Nah, kalau saudara melihat di interlinear, di sini ada angka-angka, saudara. Nah, angka-angka ini yang merujuk ke concordance dari kitab suci kita. Jadi kalau kita lihat di concordance-nya, maka kata-kata ini merujuk kemana? Nah, di sini ada kata logos. Kan dalam bahasa Inggrisnya by word. By word ini cuma hanya kata-kata. Kata-kata yang mana? Rujukannya itu kemana, saudara? Tapi kalau kita melihat angka-angka ini yang mengarah kepada strong concordance, maka angka-angka ini menunjuk ke logos yang mengarah kepada Torah. Ya. Jadi logos ini berbicara tentang tanah yang isinya adalah Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Ini yang hilang. Jadi dengan kata lain,
Paulus saat dia berbicara di Roma 15 ayat 18 itu supaya semua etnis, makanya di dalam ini kan ada kata etnos ya, ini etnos, ini di sini tertulis etnon, ya ini nun di sini etnon, ini mengarah ke etnos, ini etnos itu etnik, saudara. Di dalam teks berbahasa Ibrani, kata etnos ini ditulis dengan kata goyim. Goyim itu artinya non-Yahudi, bukan Yahudi. Jadi dengan kata lain, kalau saya baca sesuai dengan teks Yunani ini, maka kalau saya sambung dengan kata ini, bunyinya jadi begini, saudara-saudara. Sebab aku tidak akan berani mengatakan sesuatu yang tidak Hamasyah kerjakan melalui aku. Demi ketaatan bangsa-bangsa dalam perkataan dan perbuatan, supaya semua etnis itu tunduk pada tanah, tunduk pada Torah. Sampai di sini ngerti atau tidak, saudara? Jadi, kalau kita melihat dari rujukan-rujukan ini, itu sudah sangat jelas. Makanya kita baca di ayat 19. Di ayat 19 saya bacakan untuk saudara. Dalam kuasa, tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh Roh Elohim. Sehingga dari Yerusalem dan perjalanan keliling sampai Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Hamasyah. Jadi artinya, hanya melalui Roh Kudus saja, orang itu dibukakan hatinya, sehingga dia menerima Torah. Sekali lagi, Rabi Saul itu memberitakan, hanya melalui kuasa Roh Kudus saja, maka semuanya bisa berubah. Orang bisa berbalik dalam kebenaran. Sampai di sini saudara bisa memahami? Jadi, sekali lagi, ini adalah orang bisa percaya dan taat pada Torah, itu karena pekerjaan kuasa mujizat dari Roh Yahweh atau Ruah Yahweh atau Roh Kudus. Tanpa pertolongan Roh Elohim atau Roh Kudus atau Roh Yahweh, maka orang tidak akan bisa menerima Torah. Bangsa-bangsa tidak akan bisa menerima. Saudara bisa menangkap ini kata-kata saya? Sehingga selama ini yang orang-orang Kristen katakan bahwa Paulus anti Torah yang mana? Paulus justru berulang kali mengatakan bahwa Torah itu begitu luar biasa. Saya bacakan 2 ayat saja, saudara. Dari kitab Roma pasal 3 ayat 31. Bunyinya begini. Dengan demikian, apakah kami meniadakan Torah melalui iman? Tidaklah mungkin. Sebaliknya kami meneguhkan Torah. Nah, ini ucapan kayak gini ini menolak Torah atau tidak, saudara? Tidak. Tapi kenapa banyak orang Kristen mengatakan Torah itu tidak berlaku? Paulus juga anti Torah. Dari mana kata-kata itu? Orang Paulusnya sendiri menerangkan dengan jelas. Kemudian yang kedua, di Roma 7 ayat 12. Saudara perhatikan ucapan Paulus terhadap Torah itu seperti apa. Saya bacakan Roma 7 ayat 12. Demikianlah sesungguhnya Torah itu kudus dan perintah itu pun kudus dan adil dan baik. Loh, ini yang ngomong Paulus loh.
Masa Paulus omongannya mencela-mencele, esok dele, sore tempe, kan tidak mungkin, saudara-saudara. Kalau sampai orang tidak bisa memahami, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Paulus atau Rabi Saul itu sangat jelas dia tidak menolak Torah. Bahkan kalau kita renungkan tentang kuasa mujizat dari Ruah Yahweh atau Roh Kudus, bisa jadi Paulus ini mengutip kitab Yehezkiel. Jadi apa yang ditulis oleh Rabi Saul itu sama persis seperti yang ditulis oleh Nabi Yehezkiel. Makanya saya katakan bisa jadi Rabi Saul mengutip ayat tersebut. Coba kita lihat di dalam kitab Yehezkiel. Yehezkiel pasal yang ke-11 dan kita membaca ayat 19 sampai ayat 20. Perhatikan, kata-katanya hampir sama dengan Paulus, saudara. Aku akan memberitakan kepada mereka suatu hati, dan aku akan menaruh roh yang baru di dalam kamu, dan aku akan menyingkirkan kekerasan hati dari diri mereka, dan akan memberikan kepada mereka hati yang taat, sehingga mereka akan berjalan menurut ketetapanku, dan memelihara peraturan-peraturanku, dan melakukannya, dan mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohim mereka. Nah, di sini kembali lagi, Nabi Yehezkiel berbicara melibatkan Roh Yahweh. Jadi orang bisa taat dengan peraturan, orang bisa taat terhadap Torah, itu karena ada Roh Yahweh. Bukankah hal ini sama seperti yang diucapkan oleh Rabi Saul? Sama persis, bukan, saudara-saudara? Nah, sekarang kita lihat di pasal 36 kitab Yehezkiel. Ya, saya akan tunjukkan kepada saudara pasal 36 dan kita akan membaca ayat 26 sampai 27. Aku juga akan memberikan kepadamu hati yang baru, dan aku akan menaruh roh yang baru di dalam kamu, dan aku akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu, dan aku akan memberikan kepadamu hati daging. Aku akan menaruh rohku di dalam kamu, dan akan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku, dan kamu akan memelihara peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi, kalau Tuhan menaruh hati yang disebut hati daging tadi, maka orang dengan mudah menerima Torah, saudara. Saudara pikir apakah saya juga dulu tidak anti Torah? Saya sudah kena doktrin Kristen yang mengatakan Torah itu tidak berlaku. Tetapi dengan berjalannya waktu, Bapak Yahweh membuka mata rohani saya. Sehingga saya mengatakan bahwa Torah itu tidak hilang. Torah itu tidak pernah dihapus. Bahkan oleh Rabi Saul sekalipun, dia tidak pernah menghapus Torah. Saya sudah berbicara tentang hal ini, masalah Torah itu di video-video saya sebelumnya. Jadi, saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus berhati-hati. Karena kalau saya melihat dari terjemahan-terjemahan yang ada, saya katakan penterjemah Alkitab ini itu tidak jujur secara akademis. Karena mereka berusaha untuk membuang setiap kata
yang bermakna untuk taat kepada tanah dalam terjemahan naskah-naskah Besorah. Sementara mereka percaya tanah itu juga adalah firman Yahweh. Jadi saya melihat ada ketidakjujuran. Sama seperti pernah nggak saudara curiga di dalam kitab Matai pasal yang ke-7 yang cukup dikenal oleh banyak orang Kristen yang berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Elohim, namun mereka yang melakukannya. Pada hari terakhir banyak orang berkata, aku mengusir setan demi namamu. Ya toh kan begitu. Aku melayani juga demi namamu, pokoknya demi namamu. Tetapi ada suara yang mengatakan, undurlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh, kejahatan apa ya yang dibuat? Orang sudah mengusir setan demi nama Tuhan Yesua, bukankah itu perbuatan baik? Bukankah orang melayani dalam nama Yesua itu juga perbuatan baik? Lalu jahatnya di mana? Pernah nggak kita merenung di situ, saudara? Tapi sebetulnya kalau kita melihat dari terjemahan yang lain, kalau tidak salah di sana dari terjemahan Messianic Scripture, di sana tertulis kata kamu sekalian pembuat kejahatan, itu ditulis dengan kata Torahlessness, yang artinya orang gagal melakukan Torah. Jadi saudara yang terkasih, kita harus hati-hati ketika kita membaca kitab suci. Jangan kita mengikuti arus dunia Kristen yang terang-terangan dia menolak Torah. Saya memberitahukan hal ini kepada saudara karena kita sama-sama sedang bertanding. Kita sama-sama sedang berlomba. Jangan sampai kita mengalami kegagalan dan kita mati masuk neraka. Waduh, apa itu enggak celaka, saudara? Ya kalau di neraka cuma 1-2 hari, kita mampir, enggak masalah. Sekalipun kelojotan sebentar juga enggak masalah, paling 1-2 hari. Lah tapi ini selama-lamanya. Kan ini berbahaya sekali. Untuk saudara yang berkeras hati, mungkin berkata, aku enggak takut dengan neraka. Kita jadi geraknya neraka juga enggak masalah kok. Ya karena kamu belum pernah ngalami. Cobalah masuk ke dalam mobil siang hari, tutup itu kacanya. Enggak usah pakai AC. Wah kalau enggak kelojotan di siang hari, saudara. Itu baru di dalam mobil. Padahal di neraka itu dikatakan di sana sini ada ulat yang tidak pernah mati dan apinya tidak pernah padam. Di dalam kitab Yesaya pasal terakhir, ayat terakhir mengatakan demikian. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, hal yang menarik di sini yang saya tunjukkan kepada saudara adalah banyaknya terjemahan kitab suci yang dibuang. Dari interlinier sudah sangat jelas bahwa Rabi Saul itu punya keinginan yang mendalam bahwa semua orang-orang goyim itu bisa percaya kepada tanah. Sampai di sini paham, saudara? Nah, kalau Paulus atau Rabi Saul ingin supaya mereka percaya kepada tanah, otomatis Rabi Saul juga ingin supaya mereka percaya kepada Torah. Karena Torah itu ada di dalam tanah. Sampai di sini paham, saudara? Nah, ini yang saya bagikan untuk saudara malam hari ini. Karena bagi saya rasa ini sangat penting agar supaya kita tidak meremehkan Torah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang saya akan lanjutkan kembali
rupa-rupanya saya ini masih terus digiring oleh Tuhan untuk meluruskan kata Hashem, saudara-saudara. Kemarin saya mendapatkan WhatsApp dari seseorang. Saya tidak sebut kotanya, tapi saya pinjam nama saja. Saya pinjam nama Linda misalnya. Dia memberi WhatsApp kepada saya begini, saudara-saudara. Shalom Papi Lukas, terima kasih buat pengajarannya tentang Talmud yang membuka mata saya menjadi mengerti isi Talmud. Tetapi ada sanggahan dari orang lain via Facebook yang menurut dia nama Hashem ada di dalam tanah. Berikut saya kirimkan tanggapannya. Nah, sekarang saya akan bacakan tanggapan dari orang ini. Shalom Aleichem, Beshem Yeshua HaMoshiach. Perihal video pengajaran yang anti dengan Hashem dan Adonai pada konteks pelafalan dari personal name Bapak YHWH. Nah, ini kata YHWH itu saja sebetulnya terjadi setelah bangsa Israel pulang dari Babel. Sebelum dia pulang dari Babel atau sebelum mereka dibuang, mereka tidak menyebut YHWH, tapi menyebutnya YHWH. Karena wow, bukan vau. Ini yang harus diketahui, saudara-saudara. Dan kata vau atau v itu justru bet. Bet itu bisa dibaca bet dan bisa dibaca fet. Coba saudara lihat di YouTube, ada lagu Alef bet fet, Alef bet fet, Gimel dalet he, Gimel dalet he. Itu bet dan fet itu bisa dibaca sama. Tapi khusus untuk wow itu sebetulnya adalah hakibur juga bisa, ya, atau kata sambung. Seperti yang saya pernah terangkan kepada saudara, Yeshua Hanasrit wa Melech ha Yehudim. Kata wow itu ada wa Melech. Ada orang yang mengatakan, oh wow itu enggak ada. Ya karena Anda tidak tahu tata bahasa Ibrani. Wow itu adalah hakibur atau kata sambung. Jadi kata wow di situ itu menyambungkan antara kata sebelumnya dan sesudahnya. Walaupun kata wow itu kalau diambil artinya tetap sama. Makanya ahli Taurat dan orang Parisi dia lapor kepada Pontius Pilatus. Coba hapus, jangan berkata Yeshua Raja orang Yahudi, hapus. Tapi tulislah, akulah Raja orang Yahudi. Jadi kalau tertulis akulah Raja orang Yahudi, tidak akan bisa membentuk Yahweh, saudara. Yod-Heh-Wah-Heh tidak terbentuk. Nah spiritnya kan kita tahu, makanya Pontius Pilatus mengatakan, apa yang telah tertulis, biarlah itu tetap tertulis. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kembali lagi saya lanjutkan SMS dari orang ini, ya, perihal video pengajaran yang anti dengan Hashem dan Adonai pada konteks pelafalan dari personal name Bapak YHWH. Saya kritisi video pengajaran dari Papi Mami Lukas sebagai berikut. Wah ini kritisi saudara, perhatikan ya. Kira-kira saudara bingung atau tidak? Ya ini kritisinya begini. Pada sebuah video tersebut ada sebuah artikel yang mengutip dari AIS, di mana di sana juga ada guru Torah saya, yaitu Yosef Mitzrahi. Dan saya sendiri juga sudah 10 tahun belajar Torah di Yeshiva Israel via online dengan materi-materi yang sangat kental dengan halakha Judaism
Saya akan luruskan perihal pengajaran video tersebut supaya tidak salah kaprah, sebab pengajaran pada video tersebut sudah masuk ke dalam ranah yang anti sama istilah sebutan dari Elohim Yisrael, yaitu Hashem dan Adonai. Kenapa? Karena banyak jemaat yang nggak tahu Yudaism serta konteks perihal sebuah nama tersebut dari Hashem yang terdapat pada Tanakh, Sefer HaTorah, Nevi'im, Ketuvim. Perihal nama sebutan dari YHWH, yaitu Hashem, dalam framework Torah YHWH ada tertulis sebagai berikut. Nah, dia mengutip di kitab Ulangan. Jadi dengan kata lain, orang ini hendak mengatakan, kok Lukas ini kok anti Hashem, padahal di kitab Ulangan ada kata Hashem. Nah, saya baca, saudara-saudara. Di Ulangan 28 ayat 58. Di sana dikatakan, im lotis mor laasot et kol divre hatorah hazot haketuvim basefer hazeh leyirah et Hashem hanikbat ve hanorah hazeh et YHWH Eloheka. Di dalam bahasa Indonesia, jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan Torah yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan sang nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Yahweh Elohimmu. Terus dia katakan, perhatikan kata Hashem adalah sebuah nama sebutan dari Elohim Yisrael, yaitu YHWH. Ada juga sebutan dari Elohim Yisrael seperti Shem HaPoras, Shem HaAtem, dan Shem HaMyudah. Ada juga istilah Havayah, yaitu aksara 4 huruf suci YHWH yang dipermutasikan dan bisa menjadi 72 nama sifat dari Elohim Israel yang juga bisa dimengerti dalam framework Torah. Jadi Hashem itu adalah nama sebutan dari Elohim Israel yang tertulis dalam Sefer HaTorah dan bukan karya dari Rabbi Yehudim, dan mereka melafalkan Hashem dan Adonai dikarenakan mematuhi sebuah mitzvot di dalam Torah Adonai, yaitu mitzvot ke-4 sampai 5 perihal mengkuduskan nama Hashem dan tidak menajiskan nama Hashem dengan ilah-ilah dari bangsa lain atau goyim. Mitzvot kedua. Jadi jika ada seorang gembala ataupun pendeta yang mengajarkan bahwa istilah Hashem ini adalah pengganti pelafaran dari Yod-He-Vav-He, maka itu adalah asumsi yang tidak benar. Sebab tidak pernah para Rabi Yehudi mengganti nama kudus Elohim dengan sembarangan. Para Rabi melafalkan Hashem juga bukan berarti mengganti nama dari Elohim Yisrael, yaitu YHWH, diganti dengan Hashem, melainkan menyebut nama sebutannya yang maha mulia dan dahsyat. Perihal kata Adonai dalam Torah, Adonai di dalam Tanakh, sama halnya dengan Hashem, bahwa Rabbi Yehudim juga tidak mengganti nama pribadi dari Hashem dengan konsonan Alef, Dalet, Yud, Nun, Yud atau Adonai, melainkan menyebut nama sebutan yang tertulis di dalam Yesayahu 29 ayat 13 sebagai berikut. Wayomer Adonai ya'an kinigas ha'am hazeh babif ufis pataf kibeduni halifbof yikhak mimeni fatehi yiratam oti mitzvot anasim lemumadah. Perhatikan kata Adonai tetap tertulis Alef, Dalet, Nun, Yod dalam naskah Ibrani.
Jadi baik Hasyem dan Adonai itu bukan buatan Rabi Yehudim, apalagi mengganti personal name dari Hasyem, tapi memang ada tertulis dalam Tanakh dan tidak pernah Rabi Yehudi mengganti personal name dari Hasyem. Baruk Hasyem. Nah, terus orang yang dikasih naskah itu dia ngomong begini, hanya ini saja yang membuat saya bingung. Apakah dalam Tanakh Ibrani ada tulisan Hasyem? Terima kasih apabila Papi bersedia menjawabnya. Sekarang saya jawab, saudara. Kalau dikatakan Hasyem, ada atau tidak? Ada. Tapi, nah ini dia. Tapi, orang-orang yang mengatakan Hasyem, dia menyebut Yahweh atau tidak? Tidak. Padahal kitab suci mengatakan Hasyem belakangnya selalu ada Yahweh. Jadi jangan dipelintir. Jangan dumeh ada Hasyem berarti melegalkan Hasyem. Oke, tidak masalah. Tapi Yahweh-nya juga disebut. Masalahnya orang-orang yang sekarang ini tidak menyebut Yahweh, nyebutnya Hasyem. Nah ini kan kebelandrang namanya, saudara. Makanya saya kasih balasan. Balasannya begini. Tadi saya pinjam nama Linda ya, jadi saya menjawab begini. Shalom Linda. Dalam Ulangan 28 ayat 58 ada kata nama yang mulia itu benar, tapi penyebutan Yahweh tetap ada. Coba lihat, dia sendiri yang menulis loh. Le-yirah Hasyem hanikbat ve hanorah hasyeh et Yahweh Eloheka. Ada Yahweh enggak? Tadi saudara dengar suara Yahweh enggak? Ada. Tapi coba orang yang nyebut Hasyem, ayo panggil Yahweh? Tidak, enggak fair dong kalau begitu. Nah, nama Yahweh kan tetap ada, sedangkan kelompok pengagung Hasyem mana mau menyebut nama Yahweh. Jadi mau beralasan apapun sudah ketahuan, mereka tidak lagi menyebut nama Yahweh. Padahal di ayat itu jelas ada Hasyem dan ada Yahweh. Contoh misalnya saya berkata, saudara tahu bahwa kita menyembah kepada nama yang dahsyat. Kan saya ngomong nama toh. Tapi kalau saya ngomong terus tanpa ada nama Yahweh, saudara tahu nggak nama sing dahsyat itu siapa? Apa Casdi? Apa Yanto? Apa Joko? Iya toh? Kan bingung nama yang dahsyat ini siapa? Tapi kalau saya katakan saya menyembah kepada nama di atas segala nama, yaitu Yahweh Elohim, jelas saudara-saudara. Amin. Masalahnya orang yang panggil Hasyem tidak menyebut nama. Ini yang tetap tidak bisa terima. Karena memang kitab suci mengatakan Hodulah Yahweh kirubismo. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Namanya disuruh panggil kok jadi Hasyem. Ini kan kepelintir namanya. Coba bayangin, kita dulu berjuang mati-matian untuk percaya kepada Yahweh. Lah kok sekarang kita sudah percaya kok dilorot kembali, tidak memanggil. Lah kalau gitu lah mbok sisan dulu saja, nggak usah memanggil, podo wae. Iya toh? Kita mesti hati-hati saudara-saudara. Saya lanjut. Mereka tidak lagi menyebut nama Yahweh. Padahal di ayat itu jelas ada Hasyem dan ada Yahweh. Dan itu tidak masalah selama namanya masih disebut. Sekali lagi, orang-orang kelompok Hasyem selalu menghindar menyebut nama Yahweh. Jadi mau berdalih seperti apapun sudah jelas. Kitabnya tetap menyebut, tapi kelompok Hasyem menghilangkan nama Yahweh. Hayo, mau berdalih apalagi coba. Hehehe.
Sama seperti orang berkata Adonai, nggak masalah selama namanya disebut Adonai Yahweh, Hashem Yahweh, nggak masalah karena namanya masih disebut. Jadi mereka mau memelintir seolah Hashem itu tidak masalah karena ada tertulis. Saya katakan benar, Hashem tertulis, tapi Yahweh juga tertulis juga. Tapi Yahwehnya kok malah disingkirkan. Kalau mau jujur, Hashem dipakai, Yahweh juga dipakai dong. Betul nggak saudara? Jadi jangan timpang gitu loh. Hashemnya diambil, Yahwehnya singkirke. Ya nggak bisa seperti itu. Ya. Saya sudah menjelaskan kepada si ibu ini bahwa Talmudlah biang keladinya yang melarang menyebut Yahweh. Dan saya katakan Talmud bukanlah firman Tuhan. Talmud itu diskusi para rabi. Dan Talmud itu masih terus bergerak sampai hari ini, saudara. Diskusi, omong-omongan ditulis, omong-omongan ditulis. Ini bukan firman Tuhan. Kalau di zaman sekarang itu ibarat MUI-nya gitu loh. Fatwa apa ditulis, fatwa apa ditulis. Makanya banyak fatwa-fatwa yang sebetulnya ditulis di Talmud itu melukai hati orang goyim. Makanya kemarin yang saya terangkan kepada saudara, kan di situ Talmud ada pendapat dari seorang rabi yang mengatakan jangan sampai ini keluar. Kalau sampai keluar kita bisa dihabisin sama mereka. Karena Talmud itu rasismenya luar biasa. Bukan cuma rasis, tapi dia itu memiliki jiwa pembunuh yang hebat, saudara. Karena dia menginginkan semua orang non-Yahudi harus dibinasakan. Kok beda dengan Torah? Torah justru mengasihi manusia. Itu terbukti Yesua sebagai Torah Hayim atau Torah kehidupan. Dia justru yang diajarkannya adalah kasih. Berbeda dengan Talmud, saudara-saudara. Jadi saya terus menyampaikan ini karena Tuhan tanamkan itu di dalam hati saya. Saya terus terang mengatakan Tuhan, bahwa wes selesailah. Saya nggak perlu uprak-uprak masalah Hashem ini. Tapi kembali lagi Tuhan tanamkan, kamu harus bicara. Oke? Kalau memang Tuhan mau pakai mulut saya untuk bicara, saya bicara. Karena ini sangat penting sekali. Nah, saya juga memberikan masukan. Saya cerita. Ya. Kemarin ada jemaat yang namanya Ibu Baby dari Bali. Juga dia merasa ketakutan. Tidak lagi panggil Yahweh karena tidak layak. Dia bilang sama saya, lalu saya katakan, Bu, benarkah kita tidak layak? Bukankah kita sudah dilayakkan dengan darah Yesua? Kalau ibu berkata dan mengklaim merasa tidak layak, berarti ibu menolak darah Yesua yang sudah melayakkan kita memiliki kesejajaran dengan orang Yahudi. Tetapi kalau merasa tidak layak, berarti bukan cuma tidak layak memanggil nama Yahweh saja, tetapi kita juga tidak layak masuk Syamayim. Coba renungkan baik-baik akan hal ini. Dan haleluya, akhirnya Ibu Baby berkata, aku akan panggil nama Yahweh kembali. Dan dia minta didoakan karena telah menolak namanya yang ajaib dan menggantinya dengan Hashem. Saya katakan kepada orang ini, Ibu Linda harus tahu bahwa ini adalah gerakan setan yang memakai orang Yahudi untuk menolak namanya. Keselamatan terbagi pada bangsa-bangsa juga gara-gara Rabi Yahudi menolak Yesua. Loh, kalau kita kiblatnya ke Rabi Yahudi, kenapa Rabi Yahudi menolak Yesua? Kok kita tidak ikuti juga?
dengan dia menolak Yesua juga, aneh kan? Nah, kemudian saya memberitahu kepada si ibu ini. Saya katakan terima kasih buat masukannya, karena ini akan saya jadikan materi khotbah nanti hari Rabu. Sekali lagi saya katakan, mereka tidak fair. Hasyemnya diambil, tapi Yahweh-nya disingkirkan. Padahal diambil dari ayat yang sama, ada Hasyem dan ada Yahweh. Saya jujur saja, sangat merasakan energi lain dari pemanggilan Hasyem ini. Ketika saya berdoa, Bapa Yahweh tempatkan kedukaannya di hati saya. Perih rasanya hati Bapa. Coba saya ilustrasikan. Saya memberi ilustrasi kepada si ibu ini. Jika Ibu Linda memungut anak jalanan yang tidak punya rumah, dan Ibu Linda mengadopsi anak jalanan sebagai anak ibu sendiri, lalu ketika ditanya orang, siapa yang merawat hidupmu? Kok bisa jadi cantik seperti ini? Lalu anak itu menjawab, yang merawat saya itu adalah nama itu. Kira-kira ibu tersinggung apa enggak? Bukankah seharusnya anak itu harus berkata, oh aku dirawat dan dibesarkan oleh Mami Linda atau Ibu Linda. Nah, coba ibu tempatkan hati pada kisah ilustrasi ini dan diterapkan pada hati Bapak Yahweh yang ingin namanya dimasyurkan agar seluruh dunia tahu betapa dahsyatnya Bapak Yahweh, bukan berubah menjadi Hasyem. Ini kan kurang ajar namanya. Sudah dipelihara, dikasih kehidupan, manggilnya nama itu, nama itu. Bagaimana tuh hati Bapak Yahweh? Apa enggak tercabik-cabik coba? Alasannya pakai Hasyem karena ada tertulis. Kenapa Yahweh yang tertulis jauh lebih banyak, kok malah dihilangkan? Nah, jadi yang dipermasalahkan adalah kamu tidak memanggil nama. Ini jelas sesat. Tadi saya sudah ceritakan, saudara. Saya ditelepon sama ibu baby. Langsung dia telepon. Dia bilang, Papi, saya sekarang tidak memanggil Yahweh. Tolong Papi terangkan. Di gereja saya kok begini. Saya terangkan panjang lebar. Dan saya bersyukur, saya sudah unggah video saya, dan dia memberi masukan kepada saya, katakan, mulai hari ini, saya akan kembali memanggil nama Yahweh. Wow, saya bersyukur saudara-saudara. Karena setan berusaha untuk mengelorot nama ini. Dari kita tidak tahu apa-apa. Kita tahu setan kelorot. Kalau dia bilang, jangan sebut, pasti ketahuan bukan? Tapi dia pakai cara rohani. Persis seperti waktu Yesua dijatuhkan. Setan pun memakai ayat dalam kitab suci. Setan itu mengutip ayat loh saudara, waktu mencobai Yesua. Tetapi Yesua enggak kodal. Yesua tidak lalu berkata, tidak. Yesua memberikan tangkisan. Karena kelicikan setan yang menggunakan rohani, Yesua sudah tahu. Dan ketika setan menggunakan rabi-rabi Yahudi, yang notabene-nya adalah yang menyalibkan Yesua, maka ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan berakar ke Ibrani, seolah-olah tidak afdol kalau kita tidak ikuti caranya Rabi Yahudi. Saya katakan yang diikuti bukan Rabi Yahudi, yang diikuti ya firman-Nya. Amin, saudara. Ini hati-hati, ini masalah keselamatan loh. Saya katakan kita nggak main-main untuk hal ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, karena sekarang ini banyak sekali hal-hal yang disimpang siurkan, yang tertulis dihapus. Sekali lagi saya menyebut,
Amin jadi Yahmin. Orang tanya sama saya misalnya, ngomong Yahmin boleh nggak? Saya jawab boleh. Karena Yahmin itu singkatan dari Yahweh El Melek Neeman. Boleh. Tapi jangan menghilangkan kata amin. Nah, kalau alasannya menghilangkan kata amin karena amin itu berasal dari dewa Mesir yang bernama Amun-Ra. Loh, saya mau tanya, bahasa Mesir dengan bahasa Ibrani duluan mana? Duluan Ibrani, mosok duluan Ibrani kok nyontoh sama yang belum lahir, kan lucu saudara. Itu sama saja ketika ada orang berkata, itu ya bapakku itu dulu waktu menikah, saya loh yang jadi saksinya. Loh saya anaknya kok, ya belum lahir. Paham tidak ini saudara? Hati-hati loh kita. Orang mau ngomong Yahmin silahkan, karena itu sebuah singkatan. Sama seperti haleluya. Haleluya itu singkatan. Haleluya itu artinya pujilah. Yah itu adalah Yahweh. Tapi jangan mengganti amin. Karena amin dari 3 huruf Ibrani. Alef mem nun. Itu kalau diterangkan panjang lebar. Sangat dahsyat sekali. Sama seperti haleluya. Setan berusaha untuk menggantinya dengan kata shibakuyah. Oh kalau Sibakuyah saya tidak tahu. Tidak pernah saya membaca di dalam teks Ibrani tertulis Sibakuyah. Tetapi mengganti haleluya. Wah itu sangar kalau saya bilang saudara. Ngeri sekali. Jadi kita mesti berhati-hati. Karena sekarang banyak sekali penyesatan justru berasal dari pola Ibrani. Saudara pikir di rabi-rabi Yahudi di sana nggak saling ribut? Ribut, banyak sekali aliran-alirannya. Ada Karaite Judaism, ada perspektif Judaism, macam-macam, ada ortodok Judaism, banyak dan mereka masing-masing punya pendapat dan mereka pun saling bertentangan. Bahkan orang Yahudi yang sekarang ikut Islam pun banyak. Coba saudara pergi ke Israel. Kemarin waktu ke Israel saya dikasih tahu sama tour guide-nya. Dikatakan ini kelompok Yahudi Islam. Jadi orang-orang Yahudi mereka kalau hari Jumat tutup. Tapi hari Sabtu buka. Nah kita mau ikut Yahudi yang mana? Kalau saya katakan saya tidak ikut Yahudi. Yang saya ikuti adalah firman Tuhan. Itu pasti aman saudara. Tapi kalau kita ikut Yahudi bingung dewe, mana yang diikuti, aliran yang mana. Nah ini yang saya katakan kita mesti berhati-hati. Saya jujur saya sudah ngomong sama Tuhan, saya bilang Bapak, saya mau berhenti untuk menjelaskan tentang Hashem. Kan kemarin saya sudah kasih beberapa ungkapan-ungkapan yang saya beri judul mau bicara apa lagi. Sudah banyak saya tulis di situ, saya terangkan. Tapi ternyata ada yang memberi masukan, tuh Hashem ada kan? Saya sih bilang ada memang. Tetapi bukan berarti Yahweh-nya dihapus. Kalau saya mau tanya, tulisan Hashem dengan tulisan Yahweh banyak mana? Banyak Yahweh. Lah kok Yahweh-nya dihapus, Hashem-nya yang muncul? Apa ini bukan triknya setan, saudara? Makanya saya katakan kita berhati-hati. Kepleset sedikit, kita seperti Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Malam hari ini, saya berharap saudara bisa memahami 2 topik yang saya bagikan malam hari ini. Yang pertama, ucapannya Rabi Saul yang diilangi oleh penterjemah kitab suci, yang mengarah kepada tanah, dan yang kedua membalas tentang kata Hashem yang ada di dalam kitab suci kita. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.